Jujur aja ya, kayak sama banci, sama homo, sama lesbi, gue tuh bener-bener kayak nih kalau gue bisa bunuh, gue bunuh nih orang. Kalau diceritain sedih sih. Pakai Sedih. biola terkecil di dunia gak? Oh, ho, ho. Izinkan aku memainkan sebuah lagu seni untukmu dengan biola terkecil sedunia. Ini serius. The doctrine I subscribed, it triggers my anxiety. Subscribe-nya ada yang 2,5%, ada yang 10%. Ada yang 2,5%, ada yang 10%. Hai folks, balik lagi bersama gue Yaser. Dan tamu gue kali ini 2 orang, band baru spesial. Jadi kalau kalian suka dengerin lirik-lirik mental health kayak Hindia atau Kunto Aji, ini ada warna baru yang baru datang nih di horizon musik Indonesia. Perkenalkan, Ashkan. Feel of the soul in my mind, all in my mind, all in my mind, all in my mind. Jadi latar belakangnya nih, oh ya ada siapa nih? Nanda sama Fadli. Namanya nama belakang gue juga ya, Ser Fadli. Jadi kenapa tiba-tiba ini baru pertama kali nih gue ngobrol sama band atau apa gitu. Biasanya kan kayak serius, ini tuh dulu podcast ini dulu tuh kayak kalau lagi halu gitu kan, halu. Ya udah ngobrol sama temen terus kayak makin kesini kayak jadi ya mudah-mudahan bakal jadi the next Deddy Corbuzier gitu ya. Tapi nggak di mana-mana emang gitu, bro. Lo kalau halu sendirian tuh kentang. Oh, gitu lo mending ya? kalau lagi halu ya nyari partner. Apalagi jadi halu bareng-bareng. Oh benar ya. Partner halu. Nah kalau Hali kan I think I lost my mind. Asik. Nggak. Jadi ceritanya kita ketemu berarti di mana? Di Instagram. Ketemu di Instagram pada Gara-gara saat itu. konten apa sih yang sama Mbak Talita ya? Sama Talita. Karena kan Talita itu practitioner di tempat gue meditasi. Terus gue lihat, wah seru juga nih Talita bikin podcast. Terus sama Yaser yang Ini gue siapa sih gitu? ini siapa Yaser ini? Setelah gue coba nonton podcastnya, seru, ringan, dan kalau zaman sekarang kan kalau kayak serius-serius tuh udah banyak ya bro ya. Terus bikin orang pusing gitu. Dan lihat suguhan lo di konten podcast lo itu ringan, meskipun bahasannya agak berat, tapi lo bisa bawain dengan ringan dan seru. Jadi kayak kayak gue bisa nih suatu hari collaboration sama Yaser gitu kan. Tapi belum tahu pada saat itu kan belum ada Ashkan. Belum ada Ashkan. Terus udah follow-followan, nge-DM. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, bandnya muncul lah gitu. Soalnya di Instagram lo kayak ya udah regular dude aja gitu loh. Berarti memang udah lama ya berarti ya. Saling kenal tuh udah lama. Sebulan sebulan 2 bulan lah. 2 bulan tapi kemarin belum ada Ashkan. Oh, Ashkan belum rilis. Belum rilis. Iya, tiba-tiba rilis terus tiba-tiba kayak punya band segala macam. Gue juga gak nyangka sih ini bisa rilis sih. Iya kan? Dan gimana responnya? Responnya ya gak ngerti sih gue, maksudnya gak ada kepikiran sampai teman-teman tuh nanggepin Ashkan tuh sampai seantusias ini sih sama kita ya. Ya banyak malaikat tak bersayap juga. Easy. Iya, bahasa-bahasa puitis ini kita pakai aja ya. Pokoknya nggak usah ini ya, nggak usah jija ya. Jadi kayak gue juga suka dengan gue nge-value good lyrics. Gue suka baca puisi malah. Gue lebih cringe dari yang kalian kira lah gitu. Baiklah. Jadi tiba-tiba dia nge-DM gue. Gue ada single, dengerin, dan menurut gue dari segi lirik sangat mewakili orang-orang yang lagi gimana ya, biasanya ya kalau misalnya pikirannya tuh lagi turbulence, dia butuh pergerakan biar ininya juga biar catch up sama mainnya. Nah tiba-tiba kan pandemi kayak gini orang dikurung gitu kan. Nah di situ tuh banyak, lo tahu sendiri lah, banyak kasus kayak kekerasan dalam rumah tangga aja meningkat, cerai-cerai, terus kriminalitas segala macam. Berarti kan sebenarnya kita tuh sebenarnya nggak diajarin dari kecil atau belum capable untuk ngehandle main kita sendiri. Nah di lirik itu tuh kayak
ya gue langsung nanya aja deh. Jadi ceritanya nih band ini ngeluarin single, gue tertarik banget buat ngebahas dan mau gue konekin sama interest gue. Oke. Cobain dong, ceritain dulu dong. Oke. Kenapa lirik itu bisa relate banget sama gue kesel, cie gitu. Kalau dibahasakan ya, ini juga menarik gitu. Kan judul lagunya Onion Mine Oh Mine. Yang kalau ditranslate secara harfiah itu adalah pikiran gue yang seperti bawang. Yes. Nah, gue dapet filosofi ini saat gue berkontemplasi kenapa ya manusia itu kadang bisa ngerasa sedih, kadang bisa merasa takut. Kalau kita lihat kan itu sebenarnya emosi yang ada di dalam diri manusia gitu kan. Kadang sedih, kadang takut, tapi kadang juga bisa happy, kadang juga bisa penuh cinta. Sehingga gue berpikir kayak kompleksitas yang ada di pikiran manusia itu kok kayak lapisan-lapisan gitu ya. Dan beberapa kali gue banyak dialog dan diskusi sama teman-teman yang menekuni mindfulness. Dapat juga tuh, oh ternyata benar lapisan-lapisan itu nyata adanya. Ada yang mengasosiasikan seperti lapisan kulit bumi, ada yang asosiasiin juga kayak simpel kayak bawang. Jadi sebenarnya tugas kita selaku manusia ini pada saat lo punya emosi tertentu ya lo kupas bawang itu. Oh, To reveal your true self gitu ya. Your true self. Apa sih inti dari jiwa lo selaku manusia gitu. Okay. Nah, menurut gue pesan itu penting untuk diketahui banyak orang. Sehingga gue coba ngobrol sama Nanda nih. Gue ada kisah hidup traumatis dulu yang kaitannya sama rasa takut, rasa kecemasan akut yang gue miliki, dan gue pengen ini dijadiin sebuah karya musik gitu. Bisa nggak ya kira-kira kita sampein pesan ini gitu. Tapi ya itu yang ngehook banget tuh pas ting ting ting. Nah, di depan itu kayak oke gitu. Itu ngehook banget sih gitu. Musiknya dapat wangsit dari mana? Dari Di ini dulu gak di bakar-bakar sage dulu gak gitu. tadinya mau ya. Iya. Tapi tadinya tuh mentok banget ya. Gua garap lagu itu mentok banget. Gua nggak tahu kayak ini harus diapain ya lagu ya. Sama dia juga, Bang kayaknya besok aja next deh. Terus tiba-tiba gua dapet cepet gitu ya ngerjain lagu itu. Tiba-tiba langsung suara ini. Nggak tahu tuh kayak ada yang bisikin suara ini ya. Itu di sekitaran jam 3 sampai jam 5 pagi. Oh gitu. Itu dalam 2 jam tuh kelar lagu. Serius? Iya. Kemarin tuh sempet, Bang kayak ini nggak bisa kelar 1 hari deh. Iya. Gue nggak tahu nih mau diapain lagu. Cuma dia kan kalau misalkan garap lagu sama gue kan itu di kamar gua yang 3x4 yang rumahnya di ujung Berung di Babelan. Makanya kalau orang lu di mana tempat lu di Babelan tuh mana ya, pada orang pada nggak tahu gitu. Jadi Bang gua mau di lagu ini ada unsur ininya ya, Oke. Gua kembangin, gua match sama sound gua cari di band apa yang nge-influence ini? Kalau band sih, kalau gua nggak berpatokan sama band, paling di saat gua capek, gua bener-bener dari gua cari aja satu persatu sound yang ada di komputer gua. Bener-bener paling kalau misalkan gua capek, Bang gua mau refresh nih, dengerin lagu apa gitu, misalkan apa aja gitu, buat gua refresh aja. Habis itu udah gue garap lagi, bener-bener yang kayak nggak terpaku, gue mau kayak ini nih, enggak. Oh gitu ya? Iya. Nah secara visual kan beda nih kalian berdua nih. Nyambungnya gimana ya? Maksudnya gue kenal, ini judgmental gue sebagai orang asing baru ketemu dan punya tacit experience yang kayak gini. Satu, ini orang di TGSI, pasti ala-ala gitulah. Iya. Spiritual bitch gitu lah ceritanya. Yang sedang marak di Jakarta gitu. Aduh, bitch-nya bener sih bro. Spiritualnya we'll see. Gitu. Nah dirimu kan rocker, anak Bekasi lagi nih gitu. Iya. Kayak apa Bronx gitu. Ini gue sotoyan gue gitu. Tapi kenapa bisa nyambung? Terus menghasilkan, menurut gue musiknya sendiri
Ya enak, gua nggak peres sama kalian ya karena emang enak gitu. Iya, thank you. Gitu. Apa garis merah, benang merah dari kalian berdua sebenarnya? Kalau ini jadi diskusi di awal banget tuh gue ketemu sama Nanda. Gue inget banget itu 19 Desember. Kondisinya gue baru resign dari kerjaan gue. Gue bilang, Bang Nanda, gue pengen berkarya di musik dan menghasilkan karya yang bisa jadi game changer. Oke. Dalam arti gue pengen jadiin musik itu platform untuk bisa bantu gue mengekspresikan diri gue, embrace diri gue, dan juga heal diri gue. Karena for your information, gue itu menyadari kalau gue punya yang namanya overthinking akut gitu. Oke, ini berarti dan lagunya itu pun ada relate ke situ ya, Yes. overthinking itu ya. Yes, gue bilang ke Nanda, gue pengen musik itu jadi sarana buat 3 purpose itu tadi. Pengen to express, to embrace, to heal. Menurut lo gimana? Dan ternyata kayak gayung bersambut gitu sama Nanda. Nanda juga ternyata punya Cincinnya liatin kamera. Yo, Jangan lupa. Jangan lupa. Sponsor Pak Nasrullah, bokap gue. Iya, ternyata Nanda dengan pengalaman hidupnya, kisah hidupnya di spektrum experience-nya juga mengalami hal apa yang gue alamin gitu. Meskipun triggernya nggak 100% sama. Sehingga dari 3 purpose itu, to express, to embrace, to heal, itu jadi ibaratnya kayak arwahnya mau dijaga sih dari Ashkan. Gue bahasain ke Nanda gitu. Itu yang ngiket beragamnya gue, beragamnya Nanda, tapi satu visi, satu purpose gitu. Yang mungkin membuat kita percaya satu sama lain dan so far sih memudahkan satu sama lain juga dalam berproses di musik ini gitu sih. Gimana Bang? Iya, gue juga nggak nyangka ketemu dia. Tadi gue tuh ngamen tadinya, ngamen di Jakarta. Dari tahun 2015, 16, ya dari tahun 2015 gue ngamen, bener-bener ngamen tuh. Gue ngamen, dulu sempet klasik rockan juga, terus main dangdut juga, main gambus juga, apa aja lah ya. Yang penting cuan kalau dulu tuh ya. Sampai kesini gue kemarin sempat nemuin kayak titik jenuh juga sih ngamen, kayak udah males ya. Ngamen kafe kan. Ngamen kafe Iya, ya, iya. ngamen kafe. Gambus di mana, di masjid? Gambus itu ini kayak kalau di Babelan tuh ada kayak semacam kalau misalkan orang ada nikahan tuh orang-orang kayak Islamik Iya, gitu. iya, Betawi-Betawi Iya, gitu kan. Betawi itu kayak gitu. Gua organ tunggal namanya. Wih, Iya, gua organ tunggalan. Oke. Iya, main gambus. Abis itu gua diketemuin sama dia dari temen gua drummer namanya Raffi. Ada yang mau kenal nih katanya. Oh, sebelum itu dia nanya dulu ya, ada tempat rekaman gitu. Iya. Ada tempat rekaman. Terus dia arahin ke gua. Gua memang udah jalan sih recording pas saat itu, udah jalan recording. Cuma recordingnya paling cover sama orang rekaman di gua. Sempet waktu itu gua nggak ada kepikiran buat kayak bikin musik sendiri, kayak garap, produce lagu kayak gitu, nggak ada. Bener-bener gua fokus ngamen. Tapi di saat gua ngamen itu gua nyicil alat buat gua suatu saat kalau suatu saat kalau misalkan gua kan nggak selamanya gua ngamen kayak gini ya, gua capek, gua pasti ada titik jenuh. Kemarin udah ngerasain dan kayaknya ingin jadi simpenan pejabat aja gitu. ya, simpenan istri pejabat. Ini. Iya benar. Iya. Udah gua nyicil alat, gua kebeli alat-alat rekaman walaupun nggak seberapa lah ya, tapi bisa lah buat produksi. Itu sebenarnya bagus banget kalau buat musisi-musisi baru apa ya, dengar cerita lo kayak gini, karena banyak yang take it for granted. Maksudnya kayak dia punya alat banyak, tapi dia punya kemampuan banyak, dia lulusan sertifikasi mana. Iya bener. Tapi ya udah kayak take it for granted. Tapi gue ngeliat lo respect lah gitu. Iya. Dari kafe to kafe, nyicil alat, tapi ya ada hasilnya nih gitu. Tapi pesan gue sih buat teman-teman yang masih ngamen, gue sekarang kan lagi pandemi ya.
Gue sih sedih ngeliat teman-teman gue sekarang yang ini cerita nyata ya. Iya. Kayak ada temen gue yang dulunya ngamen, terus sekarang kan lagi PSBB gini, Iya. apalagi sekarang diperpanjang ya. Iya. Benar-benar sukses buat kita jadi pengangguran. Iya, benar-benar. Ya, pengangguran sukses. Temen gue ada yang tidur di masjid, nggak kuat bayar kontrakan, terus ada yang jual alat, nggak bisa pulang ke daerahnya. Terus kayak anaknya ada yang masuk rumah sakit, kayak gitu. Jadi pesan gua sih ya buat temen-temen ya, buat kedepannya nih kalau misalkan udah normal lagi, ya, buat seniman-seniman, pengamen-pengamen, kalau misalkan udah normal lagi, kita nggak tahu ya selamanya kita ngamen sampai kapan. Harus kita prepare sih, maksudnya pengalihan kalau misalkan ngamen ini kira-kira selesai, harus ada kayak Harus ada backup plan lah iya, gitu backup ya. plan, benar. Dan maksudnya kayak dulu tuh dulu emang nggak ada rencana buat kayak gue nabung untuk bikin anggapannya single sendiri kan gitu. Enggak, gue dulu lebih ke kayak mau jadi ini sound engineer. Iya, sound engineer. Terus dulu sempet gue kerjaan gue kayak bikin musik karaoke, emang udah dari dulu sih. Maksudnya cuma itu gue jadiin sampingan aja, kayak buat dikirim ke mana-mana Iya. gitu. Nah, oke, balik lagi nih ke lirik nih. Ini personal ya. Personal banget sih. Dan gue rasa gue yakin banget ini banyak mewakili sih. Banyak mewakili kok. Boleh we hope. kita kupas. Boleh. Seperti bawah. Seperti Bawah. refnya ya, Iya. peel off ya, asik. Jadi kalau dilihat kan lirik pertama itu kan I think I've lost my vibe, that piece of peaceful memory. Jadi di situ gue sama Nanda di song 1 itu menggambarkan betapa kami merasa dalam kita berproses di kehidupan tuh banyak yang lepas ketika kita dalam keadaan low vibes. Vibe kita yang tadinya happy lepas, terus kedamaian dalam diri tuh kayaknya kok gak ada, cenderung untuk kayak hidup kok kayak dikejar-kejar sesuatu tapi kita nggak ngerti apa yang ngejar-ngejar kita. Itu kan kayak anxious gitu ya, kayak benar-benar cemas dan lain sebagainya. Ada juga ngebahasnya tentang I think I've lost my tribe. Kehilangan teman-teman, kehilangan pekerjaan, seperti yang tadi Nanda udah bilangin, kondisi eksternal mempengaruhi kondisi internal, dan kondisi internal itu bikin kita jadi kayak anjir apa nih selanjutnya yang mesti gue lakukan gitu kan. Di Onion Mind Om ini juga membahas tentang sebuah doktrin yang umumnya diadopsi sama banyak manusia. Jadi ada liriknya kan, the doctrine I subscribed, it triggers my anxiety. Subscribe-nya ada yang 2,5%, ada yang 10%. Ada yang 2,5%, ada yang 10%. Tapi tetap di tengah persentase yang beda-beda itu berkontribusi ke kecemasan. Ya kita name it ya kan banyak ya hal-hal yang berusaha diprogram ke diri kita yang kita bahasin doktrin. Kayak misalkan gue ambil contoh satu, misalkan cowok nggak boleh nangis, itu kan sebenarnya sebuah doktrin juga gitu on some level. Atau misalkan kayak kita harus 100% berbakti sama orang tua, no matter how, no matter what. Oh, lo harus nonton podcast gua sama nyokap. Ini inspirasinya dari situ sih bro. Ini inspirasinya dari situ. Iya, banyak doktrin-doktrin dalam kehidupan kita yang justru pada saat kita exercise, pada saat kita praktekkan, itu bikin kita kayak ini kayaknya it doesn't serve me. It triggers my anxiety, tapi gue nggak punya alternatif lain dan gue kayaknya nggak bisa keluar. Apa nih harus saya gue lakukan? Akhirnya cemas sendiri, akhirnya bingung sendiri dan resah sendiri gitu. Nah, dari ngomongin udah apa yang hilang dari diri, terus kayak ditambah faktor eksternal bikin carut-marut dari dalam dirinya juga. Makanya di ref itu kita bunyikan so I peel off this onion mind on mine, dan itu kita kayak ulang sebagai pesan kita dari Ashkan kepada para pendengar
kalau pikiran kita sebenarnya itu terdiri dari lapisan-lapisan yang bisa kita kupas. Oke. Yang mana kita punya hak penuh untuk milih. Dari lapisan-lapisan ini mana sih yang masih bermanfaat buat diri kita. Kita bahasanya bermanfaat untuk our whole being gitu. Our body, our mind, our soul. Kalau masih bermanfaat ya pertahanin, tapi kalau enggak ya udah, yuk let's just peel off. Makanya kan berulang-ulang tuh soal peel off is on in my mind, untuk ngasih tahu kita semua punya hak untuk kupas pikiran yang udah enggak bermanfaat buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan the truest essence daripada pikiran kita, atau the truest essence daripada jiwa kita. Gimana caranya sih mengupas itu? Nah, Orang kan maksudnya kayak ya oke iya kupas itu gimana caranya? Gitu. nah, kalau dari Askan sih membahasakannya gini, kita percaya melakukan refleksi diri, kontemplasi positif itu bisa jadi salah satu cara yang optimal gitu. Contohnya dalam level praktis kayak gue pribadi gitu ya, gue kalau misalkan lagi mumet, gue kontemplasi diri, gue melakukan journaling. Jadi gue punya buku yang pada saat gue berada di satu momen yang gue nggak present gitu ya, dan kecemasan gue mulai kambuh atau overthinking gue mulai kambuh, itu gue tulis tuh bullets-bulletsnya, poin-poinnya, untuk nge-guide gue. Ternyata gue lagi ada di momen sekarang, gue nggak lagi meragukan apa yang di masa depan, atau gue lagi nggak berkutat lagi akan hal-hal yang terjadi di masa lampau. Nah, journaling ini membantu gue untuk yang pertama menyembuhkan apa yang gue rasa belum sembuh dalam diri gue. Tapi ternyata begitu dikorelasikan sama Nanda, ketemu Ashkan, it's very amazing apa tulisan gue itu bisa jadi sebuah lagu. Gitu. Jadi kayak kalau lihat buku jurnal gue itu dalam bahasa Inggris yang memang gue itu murni dari pemikiran gue gitu loh. Oh, ternyata gue pernah berada di kondisi yang seperti ini, dan baru ngehnya, ternyata gue pernah melewati masa itu ya. Dan membuat gue yang ada di versi sekarang tuh lebih firm gitu dalam menghadapi hidup gitu sih. Kalau Nanda sendiri untuk ngadepin kayak gitu, kalau dia kan journaling, kalau dirimu ngapain? Aku paling main piano. Piano ya? Iya, musik bisa nenangin sih. Kayak gue kalau lagi sedih, lagi galau, kadang nulis lagu pun gue punya beberapa lagu yang gue tulis. Cuma jeleknya gue nggak pernah gue mau garap, cuma sama dia doang nih. Iya. Akhirnya ada gak yang gudang-gudang lirik atau musik yang sebelumnya mau dibikin akhirnya di channelin ke sini? Oh, nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya, lebih ke kayak pribadi gue kayak nggak pedean gue. Oh gitu. Iya, entah kenapa. Kali aja bisa ini kan. Bisa jadi. Something yang ini. Oke, terus message-nya apa sih? Maksudnya kayak yang itu gini, embrace, express sama heal. Untuk orang lain apa untuk diri sendiri? Nah, gue bilang sama Nanda, kembali lagi ke 19 Desember tadi, gue nggak mau muluk-muluk Bang Nanda. Gue pengen tujuan utamanya ini adalah buat diri gue atau lo dan teman-teman yang berkecimpung di Ashkan, menjadi pembelajaran buat kita untuk express, embrace sama heal. Tujuan utamanya adalah memang lari lagi ke diri kami gitu. Akan tetapi kami percaya di tengahnya berproses gitu ya, this is something good. Kita percaya this is something truthful gitu. This is another truth that needs to be revealed, yang harus disampaikan ke banyak orang. Karena gue sama Nanda percaya gini ya, yang kita ini kan sebenarnya instrumen dari higher force yang ada di universe ya, you name it lah, God, your higher self or whatsoever. Sehingga ketika kita dapat pesan atau kita channeling kayak lirik on in mind atau bunyi hook teng teng teng, kita percaya ya kita ini instrumen gitu dari sesuatu yang lebih powerful dari kita, dan pengen kita untuk menyampaikannya ke masyarakat lain gitu. Makanya kita pilih lewat musiknya Ashkan gitu. Tujuan kita sih tadinya pengen dari diri sendiri, tapi pada saat berproses kita yakinin ini sesuatu yang positif buat banyak orang. So let's just like do it gitu lah.
benar-benar kita upayain. Gue bilang sama Nanda, Bang, kita kalau bisa tujuannya mencari rumah bagi si musik-musik Askan ini, karena kita percaya pesan yang ada di dalamnya udah disampaikan dan udah tailored untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi dengan kita marketing, kita promosi, it's good dapet cuan, tapi very fulfilling kalau misalkan ternyata menemukan rumahnya di jiwa orang-orang yang dengerin juga gitu. Ternyata kayak misalkan lo bilang kayak musiknya dan liriknya resonate banget nih sama gue. Nah, itu satu momen, aha momen juga buat gue sama Nanda. Anjir ya, ternyata pesan yang kita buat, channel ini kita buat sampai dan nemuin rumahnya. Relate lost my tribe, lost my vibe. Jadi kayak kalau gue pribadi ngelihat lirik itu adalah di saat lo finding yourself, you lose each other gitu loh. Yes. Dari ini pas kalau udah proses nih, maksudnya dulu mungkin kita pleasing orang, tapi lose ourselves gitu. Yeah. Tiba-tiba, oh enggak nih kayaknya, apalagi PSBB gini mungkin jadi bahan refleksi orang banyak gitu kan. Nah, ya di saat lost my vibe gitu, terus akhirnya masuk ke dalam diri sendiri, ya biasanya sih kehilangan tribe-nya, karena gue ngerasain sendiri gitu. Kayak di saat kita fokus sama diri sendiri, biasanya udah mulai nggak cocok sama tongkrongan nih. Biasanya sama tongkrongan kayak, biasanya kan kita kayak misalnya nongkrong aja ya, misalnya nih Bekasi nongkrong kan kayak, gue mau balik dulu nih bro, tar dulu gitu kan. Ya kan mau nggak mau, alasan paling ampuh kan kebelet berak, ya kan, kebelet berak baru disuruh pulang gitu. Nah itu kan sebenarnya pleasing orang juga, padahal sebenarnya mungkin kita nggak nyadar kita introvert, yang energi kita udah drain segala macam gitu. Akhirnya kita kan harus fokus sama diri sendiri juga gitu. Beda frekuensi, beda vibrasi ya. Vibrasi. Iya. Udah nggak sefrekuensi nih. Iya. Kadang tuh memang bener yang tadi lo highlight itu. Gue bilang sama Nanda, pada saat kita berproses di musik Askan pun sempat kan ada orang-orang yang kita bahasain malaikat tanpa sayap, yang benar-benar. Nah, malaikat tanpa sayap apa Bang Nanda? Ini Malaikat mantap, tanpa sayap. Orang-orang yang bantu Askan dalam proses pembuatan single kita, terus proses kayak ngisi lagu Askan. Apa bentuk bantuannya ke Askan? Nah, sekarang kita ceritain dari awal ya. Boleh. Kita tadi rencananya nih Askan ini sebenarnya bukan Askan namanya. Namanya ini Cakra namanya. Oh, Cakra. Ya. Cakra. Cuma suka diplesetin sama orang. Nah, bener ya, Cakrakan. Tadi kita awalnya kan gua ketemu sama dia. Kita ngobrol tuh di 19 Desember itu ya. Gimana Bang Nanda nih? Dia ceritain kayak gua mau buat lagu dan tujuannya ini. Oke, gua welcome karena nah ini nih maksudnya gue lihat dia juga punya potensi, liriknya bagus, terus lagunya juga bagus-bagus. Makanya gue antusias. Dan apalagi dia yang gue bikin gimana ya? Bikin gue kok ada sih orang kayak dia, kayak dia bela-belain keluar dari pekerjaannya kan, padahal kalau misalkan orang normal bilang sih lu ngapain sih gitu, kayak ngorbanin sesuatu hal buat hal yang nggak pasti gitu. Sebenarnya halu ya. Ini halu. Dunia musik ini halu sebenarnya. Kalau buat orang-orang lama yang ngomong bermusik ngapain sih gitu, stabil gitu gak ya. Stabil. Terus gue pernah ada di posisi itu sih, kayak dikucilin keluarga. Karena gue terus main musik, terus kayak diomongin tetangga. Cuma gue balik lagi, gue kasih penjelasan sama orang tua gue sampai sekarang, dan gue nggak minta uang lagi, dan gue malah ngasih sama mereka. Ini loh musik gitu, nggak sesempit apa yang kalian pikirkan gitu. Makanya mulai dari situ ya udah. Nah, balik lagi ke Askan. Kita tadi awalnya rencananya gue ngajak temen gue yang tadi kita bilang malaikat tak bersayap itu ya. Sebagian dari malaikat tak bersayap sebenarnya banyak ya, banyak banget. Ini aja community kalian kali itu ya, bisa dibilang ya. Community tribe-nya kalian lah ceritanya. Bisa ya. Bisa Bisa sih dibilang tribe, suku-suku dari Askan. Suku dari Askan. Apaan kalian?
Terus ngebantuinnya apa? Ngebantuin tadi rencananya tuh format kita tuh nggak berdua. Format kita tuh berempat tadinya. Malah berlima. Ada temen-temen gua pemain gitar sama pemain bass. Namanya Abdul sama Abang gendangnya Imam. nggak ada? Abang gendangnya saya abang gendangnya. Kan pemain out ya saya. Oh iya, benar. Ada Orkes gendang-gendangnya. Yang ces Iya, ces gitu ya, benar-benar. Iya, dia bantu. Ah. Gua suka ke rumah juga, suka main, suka ngulik bareng sama mereka. Cuma kita nggak seband. Iya, kita nggak seband. Waktu itu masih full, masih agak susah nih nyari waktunya nih sama mereka, sama Bang Padli juga. Paling bisa kita tuh minggu ya, hari-hari weekend. Iya, weekend. Nah, habis itu bantuin dia sempat ngisi di beberapa lagu kita kayak Onion Mine on Mine ini ada beberapa yang diisi sama Abdul. Nah, kalau bassnya paling gua yang isi. Kadang Imam juga isi Imam di lagu Jerok. Imam temen gua, dia iya. pemain bass. Oh, gitu. Kalau si Abdul ini yang tadi pemain gitar yang oke. isi. Oke ya, kalau lu dengerin lagu yang Onion Mine ada ting 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 ting. Ya. Nah, dia ambil bagian di situ sampai akhirnya kenapa gua putuskan kita berdua aja. Ada di satu momen yang kayak agak nggak sefrekuensi ya kita kayak kurang paham, dia tuh kayak kurang ngerti. Mungkin kalau kita ya lu mau apa, gua mau, kita langsung nyambung ya. Oh kayak gini. Kalau dia masih agak masih kayak enggak kayak gini deh, yang kayak yang menurut gua nih bisa menghambat sih, bisa menghambat kayak. Tapi masih Bantuin sih, selalu bantuin dia kalau misalkan ada apa. Makanya gue bahasain sama dia, Dul, sama Abdul, sama Imam, pokoknya gimana pun gue ngomong gue paling jalan berdua, tapi tetap di belakang ada kalian gitu. Kalau misalkan kita manggung atau segala macem, tetap lu pemain bassnya, lu pemain gitarnya gitu. Panggung kasih tahu ya. Sip. Amin. Panggung pertama. Panggung pertama, amin. Tolong pensi lihat ini pensi. Iya, pensi iya, virtual. pensi. Apa yang kalian bayangin the ideal atau the craziest idea stage performance yang kalian ini? Ya kan, halo time. Gue selalu bilang sama Nanda, gue pada saat dengerin Onion Mine on Mine itu sebelum rilis kan berulang-ulang terus. Kita manifestasikan ya. Betul. Iya. Kita manifestasikan. Oke. Gue bilang sama Nanda, dan akan berkaitan sama Malaikat Tak Bersayap tadi. Gue Iya. bilang sama Nanda, gue udah siap perform di panggung Australia. Gue bilang sama Nanda, Sumpah? kita bakal perform one day in Australia. No matter how, no matter why. Ashkan bakal ke Australia Amin, dan amin. world tour gitu. Tapi gue ngomong gitu aja, dan gue manifestasiin dalam bentuk kayak gue dengerin lagunya, gue udah siap dengan koreografinya buat penonton, kayak gimana nanti, gini-gini kan. Kayak Isdahlia ya. Kayak bukan Isdahlia ya. Wulan Merindu. Oh iya, Wulan Merindu, Iya. Cici Paramida kan. Cici Paramida. Tapi versi Ashkan. Gue udah sampai bilang ke Nanda, kita nggak tahu kenapa gue yakin one day bakal perform di Australia. We'll see, dan let's just put that manifestation tuh kayak nggak jauh-jauh dari pikiran kita. Dan ternyata ini berkaitan sama Malaikat Tanpa Bersayap. Kalau tadi yang dijelasin sama Nanda itu kan di bagian aspek musiknya. Malaikat Tanpa Bersayap Tribe ini sampai kepada batasan di hal non musiknya. Jadi gue boleh cerita dikit di artworknya Onion Mine on Mine yang gambar kepala ada lapisan-lapisan dan di tengahnya tuh ada inner child. Itu didesain sama temen gue namanya Ninda. Ninda ini teman meditasi di TGSI. Sekaliber dia dengan profesional dan Ashkan yang juga baru masuk, gue bilang sama Ninda, gue belum bisa provide dan banyak nih untuk mengapresiasi karya lo. Tapi we only have vision sama purpose. Gimana lo mau bersedia join atau enggak? Dan Ninda bersedia untuk menjadikan artworknya itu sebagai kolaborasi sama Ashkan. Nggak stop sampai di situ. Kalau lo lihat juga dan teman-teman nanti bisa cek di YouTube channel kita, itu ada lirik video yang ada embroidery atau rajutan di dalamnya yang berputar. Itu juga kami kolaborasi sama embroidery artist namanya Sylvester Redtop yang bersedia dan percaya sama visi dan juga kualitas musik Ashkan dan bersedia bantu.
And one of the biggest collaboration sama the most consensus collaboration yang gue bahasain itu adalah sama Konsensus tuh apa? consensus tuh kayak apa ya bahasanya tuh Paling anyar. paling ger gitu. Paling ger. Gitu. Gue bilang sama Nanda sebelum lagu ini jadi kan kita bakal perform di Australia Australia. Ternyata Tapi ke Nepal dulu. tapi kenapa dulu sebelum Australia kata dia. We'll see. Tapi ternyata di video klip itu kami dapat bantuan dari Andika sama Iki, which is temen gue yang lama nggak ketemu. Itu bersedia bantu bikinin video klip yang syutingnya di Australia. Jadi kalau bisa dilihat nanti official udah lihat ya. Itu adalah latar belakangnya itu Australia dan juga menggambarkan bagaimana sih rasanya orang yang punya kecemasan akut dan aware kalau dia punya kecemasan akut dan berusaha untuk express and embrace through arts. Ada dia adegan melukis, ada dia adegan menari di situ. Dan ada elemen kebebasan yang mau diangkat di video klipnya Onion Man itu. Jadi di tengah pandemik carut-marut gini, the craziest idea would be kayak one day we're gonna perform in Australia. We don't know yet, but we believe we're going there ya. Iya. We're gonna be there. Let's just start dari video klipnya dulu deh, yang nyampe ke Australia gitu. Until that day happen, kita latihan TikToknya dulu atau bikin koreografi atau cicil-cicil. Channel TikToknya ya? Oh, sebenarnya itu TikTok pribadi gue. Kita belum bikin channel TikTok, tapi itu jadi TikTok challenge-nya Ashkan sih. Okay. Karena gue sama Nanda percaya musik ini pesannya bagus, liriknya bagus, musiknya bagus, dan akan lebih inline lagi kalau memang dikemas secara sesuatu yang juga impactful gitu. Kalau kita lihat kan sekarang banyak orang-orang yang mengenal istilah dancing meditation atau kayak dan reflection through dance, kayak self reflection dari gerakan. Dan kita meyakini musik yang bisa joget dari Ashkan, which is Onion Man ini, kalau dipromosikan juga dengan kayak gerakan-gerakan meditatif atau gerakan-gerakan yang free, yang kayak nggak takut dijudge. Bahkan tadi ada yang bilang kayak Ulan Merindu ya, I don't give a damn. Emang mungkin inspirasinya ada dari situ, tapi bisa membantu orang untuk lebih mengkupas pikiran yang kayak bawangnya tadi gitu. Dengan bergerak, dengan perumpamaan melukis, dengan perumpamaan menyanyi dengan apa yang Ashkan lakukan atau yang Nanda lakukan dengan bermusik, sehingga itu kalau ditelisik-telisik lagi baik lagi ke purpose intinya, express, embrace, heal. Platformnya music, tapi cangkang besarnya ya lewat art gitu. Name it lah, dancing, melukis atau apapun. Ayo itu. manifestasiin lagi festival pertama yang kalian mau injak panggungnya. PTF ya, with the fest ya. With the fest. Ya? Synchronize fest. Ayo Mas, siapa? Mas Christian. Ayo dong. Boleh dong Mas. Iya, karena memang lucu juga sih ya, share kayak gue sama Nanda bilang Ashkan ini kayaknya memang 2020 ini kita jadiin tahunnya Ashkan. Apapun itu dan gimana pun itu caranya, akhirnya nggak nyangka juga bisa keluar single di 31 Agustus kemarin. Gitu. Nah itu dari segi ini ya, live stage apa segala macam. Tadi lirik kan tadi ngejelasinnya kan kayak oh ini artinya apa. Tapi kalau dari kita tarik lagi ke belakang ke personalnya, what happened with you guys, kalian berdua gitu, maksudnya ini kan pasti mewakili gak sih, namanya aja yang embrace express, embrace, heal itu kan berarti kan kayak ya udah buat diri sendiri. Nah, musiknya dan liriknya dan apapun itu kan juga mewakili ekspresi kalian kan. Boleh cerita gak? Ada cerita personal gak untuk ini? Kalau dari gue dulu kali ya, yang personal banget di Onion Man ini, yang bikin gue nyanyi refnya dengan begitu semangat adalah gue kan sekarang usia 27 tahun. Gue baru ngeh ternyata ada luka batin yang belum gue sembuhin itu. Kapan di usia gue 26 tahun. 28 gue Januari. Oh, oke. Januari gue mati. 27 tuh biasanya musisi yang ya? baru menaik, gitu kan.
Ya, one hit wonder lumayan. Nanti dia yang ambil loyalty. Waduh, belum nyampe ke heel-nya udah coy. Oke, terus. Nah, gue baru ngeh ternyata di usia gue ke 26 ada luka batin yang belum gue sembuhin. Gue pikir udah selesai. Jadi kejadiannya ini kaitannya sama gue zaman SMA. Gue pernah menjadi katakanlah victim dari fenomena cyberbullying pada saat itu. Oh, cyberbullying. Cyberbullying. Jadi kayak gue inget banget di tahun 2007-2008 itu ada satu Friendster page yang teman-teman satu angkatan gue di SMA itu buat untuk Nyela-nyela lo. mencela. Jadi gini, pada saat itu ada kayak program bertaraf internasional pertama di SMA gue. Nah, gue menjadi bagian dari kelas yang internasional itu. Karena memang agak baru, terus berbeda, ada gap di sana, membuat orang-orang kayak yaudah yuk bikin Friendster page untuk mencela si kelas internasional ini aja. Tapi ternyata di dalamnya itu most of the bully itu mengarahkan ke gue gitu, kayak mulai dari fisik, seksualitas dan lain sebagainya, membuat gue kayak pada saat SMA tuh gue gak ngerasa aman. Gue kayak ada satu momen gue mau pipis aja, gue tahan pipis gue karena gue tahu untuk sampai ke toilet SMA gue itu harus ngelewatin kantin yang di situ ada komunitas bully, dan ada grupnya, grup-grup itu gue tahan pipis gue sampai kayak segitu menderitanya gue pada saat SMA. Dan luka batin ini terbawa terus sampai gue usia 26. Jadi kayak gue pada saat SMA tuh kayak oh ya udahlah, ini terjadi, ya udah suatu pengalaman, ya udah biar gue aja yang tahu, biar gue tutup dalam-dalam. Ibaratnya kayak kalau bersih-bersih rumah lo kayak taruh di bawah karpet aja tuh kotoran. TGSI banget bahasanya. Bahasa TGSI ya? Iya. TGSI. Shout out to Mbak Talita. Talita. Coba support roti, beli single dapat roti dari Go. Iya, kayak gitu. Ternyata di usia 26 itu lewat meditasi, lewat self reflection, gue baru tahu one of the major emotional wounds yang gue punya itu adalah pengalaman bullying itu. Betapa rasa takutnya nyata, karena gue baru ngeh. Ada beberapa kali setelah gue SMA, kuliah, kerja, itu mimpi gue selalu backgroundnya itu settingan SMA ya, Sir. Oh gitu. Itu kan berarti menimbulkan traumatis tersendiri yang gue nggak ngerti kalau itu adalah traumatic experience. Nah, dari situ gue buka lagi jurnal gue coba kaitkan fenomena emosi rasa takut, rasa marah yang ada itu akarnya dari mana. Ternyata ketemulah one of the biggest root cause itu pengalaman gue SMA. Nah itu secara personal gue kupas tuntas rasa takut dan kecemasan itu di lagu Onion Mine Oh Mine gitu loh. Dan lucu banget sih, pada saat H-1 rilis lagu itu, entah kenapa gue dapat keberanian bikin kayak curhatan 400 kata gitu. Terus gue sebar di grup angkatan gue sebagai wujud gue ngasih tahu kalau dulu gue pernah berada di kondisi yang gak oke loh. I released it di grup angkatan gue, dan ternyata memang itu menjadi kayak buat gue ya satu hal yang membuat gue lebih lega gitu, karena gue merasa punya tanggung jawab moral nih ngejelasin Onion Mine Oh Mine itu apa sih sebenarnya, Fat. Tapi you were fine gitu loh. Tapi nggak semua orang tahu sebenarnya on the deepest part of my heart itu rasa itu ada. Dan lo dan akan hipokrit kalau misalnya lo menyanyikan atau mensuarakan kayak gitu tapi lo belum rilis. Iya kan? Iya. Gue nyuruh orang so I love this Onion Mine Oh Mine, ternyata lo belum ngepil. Gitu. Tuh, jadi kalau di gue sih pengalaman personalnya tuh terkait dengan itu sih, rasa anxiety, fear pada saat menghadapi fenomena cyberbullying itu. Gitu. Kalau dirimu? Memang ada pengalaman personal yang lo masukin ke musik ini, atau memang gue support Fadli punya visi dengan expertise gue? Kalau support ya support. Kalau untuk pengalaman sih pas lagi garap lagu ini ya lebih ke kayak percintaan kali ya. Idi. Percintaan. Iya.
Gue sebelum apa? Sebelum pas garap lagu ini sih gue kan sempat ketemu kita yang di Jeko ya. Gue ngobrol banyak. Gue curhat masalah percintaan yang gue nih orangnya cuek banget ya. Gue orangnya orang yang sangat cuek, yang bodoh amatan lah. Mungkin saking bodoh amatnya gue tuh manggung. Kalau gue manggung, gue nih kayak pakai celana cewek, baju pakai baju cewek, dan gue nggak peduli lu mau ngomong apa, yang penting gue pede sama diri gue gitu ya. Sampai secuek itu gue mau make up, mau apa gue pakai lipstick gitu. Dan di percintaan pun sama kayak gue secuek itu. Sampai di satu titik gue diketemuin sama orang yang bikin gue kayak bucin kali ya. Kayak nggak bisa kalau misalkan kalau kryptonite nih ya ceritanya. Iya, kayak nggak bisa kalau nggak ngabarin, terus kayak video callan sampai 24 jam, sampai segitunya gue yang ini gue kenapa sih? Gue nanya sama dia kenapa sih gue bang? Iya sampai insecure ya? Insecure ya. Ini ada yang salah? Enggak juga sih, maksudnya sampai berjalannya waktu sampai di satu titik gue sama cewek ini kayak apa ya? Gue kayak ngerasain begini rasanya disakitin cewek gitu ya. Iya. Itu bagus itu, energinya bagus tuh, di-channeling menjadi sebuah lagu itu. Iya. Sampai kayak gini ya. Kayak ini gue pernah ada salah apa gue ya sampai gue diginiin kepatil gitu. Ya Pakboy kepatil nih kayaknya nih. Parah gue kepatil sampai apa ya, gue banyak pertimbangan sampai gue bawa ke rumah, sampai gue kayaknya serius gitu kalau mau gue ajakin kita nikah lah gitu kan, sampai ke situ kan. Tapi banyak yang kasih masukan juga sih, kayak pikir-pikir lagi sampai di satu titik gua udah mau seserius itu, dianya kayak I think I lost my mind. Iya. Gitu. Ya. Lucu sih. Kalau untuk masalah kalau di rumah sih ya gitu-gitu aja maksudnya. Kalau sama bokap tuh orangnya cuek banget. Gua nggak pernah ngobrol sama bokap. Sampai kemarin ketemuin satu masalah yang memang gua harus, dulu tuh gua nggak bisa gua ambil sikap kayak gua lebih baik gua diem daripada gua ngomong gitu. Dulu tuh kayak takut banget bersuara gitu, kayak di rumah, di masalah di pertemanan, di masalah hubungan, gua tuh orangnya yang keep silent gitu, biar gua aja yang daripada nanti jadi masalah. Sebenarnya itu nggak baik. Gue tahu itu nggak baik. Sampai akhirnya gue punya kakak udah gue anggap kakak. Terus yang kasih nama Askan juga sama kita. Dia nasihatin gue, terus kasih tahu gue banyak hal yang gue nggak dapet dari luar, gue dapet dari dia. Kayak nggak boleh close minded. Gue dulu saking gue close mindednya, gue ngelihat kayak gue orangnya agak fanatik ya, kayak gue Islam gitu, lu Kristen, lu apa, udah, kayak kesel aja gitu ngelihatnya. Terus kayak jujur aja ya, kayak sama banci, sama homo, sama lesbi, gue tuh bener-bener kayak ini kalau gue bisa bunuh, gue bunuh nih orang. Sampai segitunya gue ya. Itu kenapa bisa ini akhirnya rilis? Nah, gue rilis. Kenapa gue bisa rilis? Gue ada di satu fase gue ngejalanin hubungan, dan di situ dipantau sama yang Kak Eria ini dalam 1 bulan, dan di situ banyak pelajaran yang gue ambil, kayak gimana caranya sabar ngadepin orang, sama semua yang tadi kayak masalah agama, kepercayaan kan. Karena di dalam hubungan ini kalau misalkan sangat bertolak belakang ya,
yang namanya spiritual journey kan, perjalanan spiritual di situ. Kayak hal-hal yang mungkin kalian tahu kayak Sixth Sense, terus kayak apa ya? Kayak hal-hal yang agak gaib-gaib gitu kali ya. Di situ gue ngalamin di situ. Dalam 1 bulan ini gue ngejalanin hubungan, pembelajaran, pendewasaan diri. Keluar dari situ gue bener-bener rilis semua. Karena Kak Ria kasih tahu, lu kalau mau upgrade, kalau lu mau apa? Mau versi barunya lu dan open minded, ya lu kayak nggak boleh kayak kita ngelihat sesama manusia aja, kita manusia semua. Nah itu bisa switchnya cepat apa butuh adaptasi? Karena maksudnya kalau yang udah fanatik gitu kan biasanya Enggak, gue cepet langsung. Cepet ya? Karena gue balik lagi, gue nggak mau, gue dari dalam diri gue juga, gue nggak mau close minded, gue nggak mau kayak apa ya, kayak berpihak kemana-mana dan menyakiti salah satu pihak. Karena kalau gue terlalu fanatik juga, misalkan gue Islam nih, gue ada orang yang tersakiti dan orang yang tersinggung dong. Pertama gue nggak mau itu. Misalkan gue benci homo, kita kan nggak tahu kenapa dia bisa homo, atau kenapa dia bisa banci, kenapa dia bisa kayak gini. Jadi gue bisa simpulkan, kita sesama manusia, sesama apa ya, sesama ciptaan Tuhan, itu udah, itu aja sih. haleluya. Haleluya. Iya. Apa gue kok John Cena gitu. Iya, makanya Nice. dari situ setelah gue rilis, makanya mungkin gue dikasih kemudahan ya. Gue juga nggak nyangka gue bisa bikin musik kayak gitu. Iya. Iya, gue sama diri Karena gue gue hanya jujur ya, nggak Gua- cocok nih. Bener, Audio yang gue parah. dengerin nih, sound yang gue dengerin, terus nggak, kalau yang di photoshoot masih di inilah, di setting lah gitu kan. Wah, rocker nih gitu kan. Pas datang rocker nih, kayak oke gitu. Dan iya, makanya menarik sebenarnya gitu. Bisa makanya aku nanya kayak inspirasi dari mana gitu. Apakah, tapi kalau dari segi musik, Kalau segi musik sih inspirasi, Bang Padli nih sempet kasih tahu gue beberapa musik ya. Mungkin agak gue curi-curi sedikit. Oh, soundnya kayak gini nih. Cuma memang dari gue kan ngamen ini all around ya. Apa aja musik gue mainin. that's why Nah, ini dari situ. lo lebar. Nah, makanya gue kadang terinspirasi dari musik ini, terus gue colong nih soundnya kayak. Dan gue udah paham maksudnya dari bagian-bagian part-part musik, sound apa yang gue masukin, karena kerjaan gue kan, gue udah 5 tahun di musik kan, main musik, explore sound dengan semua lagu, dan gue masuk band yang dituntut harus, sound lu harus detail ya. Terserah lu main lu nggak jago, yang penting sound lu mendekati sama lagu. Mungkin itu yang ngedorong gua buat kayak bikin musik askan ya. Jadi gua harus utamakan sound, walaupun gua agak sedikit melenceng nih ya, gua rocker gitu. Yang mungkin yang lu bilang gitu, gua suka klasik rock, gua suka iya. Paling ke pop-popnya gue paling suka Chicago, terus kayak Michael Bolton, terus kenapa larinya ke askan gini dengan musik yang kayak gini ya? Ada ini gak? Ada kepengen belajar ini lagi gak? Sound engineering lagi gak? Oh, ada. Aduh, siapa? Ada. Mbak siapa? Gue lupa, astaga, yang punya SAE. Nih, tolong kasih beasiswa ini ya. Aduh. Nanti gue share videonya. Amin. Coba nih, sponsorin nih SAE, tolong ya. Aduh. Jujur sih, Bang, gue memang dari dulu, gue belajar sendiri, apa-apa sendiri. Gue kalau diceritain sedih sih. Pakai Sedih. biola terkecil di dunia gak? Oh, ho, ho. Izinkan aku memainkan sebuah lagu sedih untukmu dengan biola terkecil sedunia. Ini serius. Kayak Mr. SpongeBob. Sedih. Kayak gua mau main musik tuh dilarang-larang sama orang tua. Terus gua mau Kayak les. di film-film ya? Iya, Yang gua mau les pun, bener, mau bener. kursus pun. Jadi orang tua gua tuh nuntut, lu harus abis ini lulus kerja, terus cari uang, ngumpulin uang, beli rumah, beli inilah segala macem, nikah, udah. Iya. Sesimpel itu gitu.
tapi gue balik lagi Itu mimpinya kamu kali yang nggak kesampaian gitu. Dibebanin ke iya, anak. bener biasanya gitu. ngapain sih ngeband gini terus kayak mau les musik, kayak udahlah daripada les musik mending, sebenarnya bukan kayak gitu ya, sebenarnya mau cuma nggak ada biaya mau les musik. Terus dan akhirnya gue ngulik-ngulik sendiri, bener-bener zaman itu gue pakai modal notebook doang. Gue mau belajar recording aja, gue harus beli alat-alat yang harganya 150.000 buat rekaman. Soundcard iya, ini soundcard yang second ya. gitar masih mending kalau soundcard second. Ini nih yang buat gitar USB gitu, USB link. Oh, yang langsung ini. Nah, ya. yang warna putih itu gue masih inget banget. Dari situ sampai kemarin pun gue mau sekolah kayak sound engineering ya. Agak susah, cuma alhamdulillah gue kebantu. Mungkin kuping gue yang agak sensitif kali ya. Terus kebantu juga sama gue punya temen gue namanya Bang Yodam. Gue makasih banyak banget, dia udah sangat berpengaruh ya dalam hidup gue. Kayak dia sangat percaya sama gue, kayak bikin musik, kayak mixing, mastering, dia ngajarin gue kayak gitu. Itu berarti mastering sendiri semua ya? Semuanya sendiri. Kemarin sempat dibantu sama Bang Yodam di masalah mastering karena gue kehalang sama gear kan, alat gue, speaker gue kurang memadai buat mastering. Tapi kemarin dibantu sama dia dan akhirnya kemarin mastering yang di video klip tuh gue yang mastering. Nice. Iya, yang di video klip itu. Semoga bisa upgrade terus deh. Iya, amin. Ya, amin. Ya semoga ada sponsor. Hai sponsor. Iya. Oke. Mungkin satu hal yang juga pengen gue highlight itu dari penuturan Nanda, terus apa yang gue ceritain, balik lagi link back-nya itu ke ketika kita bahasain gitu ya ke semesta, kalau woi semesta, nih Aska nih pengen nih express, embrace sama heal. Tapi mungkin semesta juga pengen lihat seberapa komit dan serius kita untuk pengen express, embrace sama heal. Throughout the process ya kita juga sebelum kita express, embrace, heal ke orang lain, ternyata memang pattern kita yang berkaitan sama express, pattern kita yang sama embrace harus dibenerin dulu. Yes. Itu yang membuat kita, kadang gue sama Nanda setiap kayak misalkan lagi ada momen yang kita harus ngobrol via WhatsApp, kita ngobrol gitu. Gue update Bang Nanda, gue lagi ada pola kehidupan kayak gini nih. Kayak misalkan di relationship atau misalkan di konteks gue sama kecemasan akut gue gitu yang waktu itu kambuh. Terus gue cerita Nanda. Akhirnya Nanda memberikan reminder lagi ke gue. Lo harus lolos dari challenge itu, Fat. Atau misalkan di saat Nanda hadir ke gue bilang kayak, Fat gue lagi ada problem ini, gue akan kasih constant reminder, ingat lagi tujuan kita itu adalah pengen semesta tahu kita mau express, embrace sama heal. Ini adalah jalan buat kita mengupgrade diri kita menjadi versi yang sebenar-benarnya diri kita, sehingga kita bakal punya limitless power gitu untuk benar-benar komit terhadap apa yang mau kita sampaikan ke semesta tadi. Makanya kita selalu bahasakan kayak we're just here to send love and light lah buat orang-orang yang ada di muka bumi ini, kayak salam cinta cahaya aja, karena kita percaya ujung-ujungnya ternyata ya that's what the world needs gitu loh. Di tengah lagi kayak gini, orang masih banyak yang nggak pasti. Orang perlu diingetin lagi kalau cinta dan cahaya itu bisa kita hadirkan dan bisa kita bagikan, but harus dimulai dari dalam diri dulu. Ketika itu udah full, kalau lo mau bagiin juga tuh tumpah-tumpahnya ke orang-orang yang lo rasa memang memerlukan gitu. Gitu, jadi kayak ibaratnya kalau di Aska nih komplit, mulai dari teorinya komplit, terus ujian nasionalnya dalam berkehidupannya juga kayak bener-bener, kalau dibilang bleeding, kadang bleeding sih ya Ser. Tapi kayak gue merasa bersyukur ya, Nanda, Bang Kevin, manajer kami, terus teman-teman tadi, malaikat tak bersayap tadi, senantiasa tiba-tiba bisa hadir gitu aja di saat kita memerlukan peringatan dan pengingatan lagi. Kayak, why the hell do we start this journey?
with Ashkan at the very first place gitu. Meskipun ya baru seumur jagung, but we're hopeful dengan fuel yang gede, purpose dan vision tadi gede, malaikat tak bersayapnya banyak. Ibaratnya support bokap nyokap kami juga, keluarga kami inti juga support. Iya. Udah kenalan papa mama berdua, udah main ke rumah enggak? Oh, belum. Gue yang udah main ke rumah dia. Lu juga udah main ke rumah gue kan? Udah salah. Udah salah ya, bawa roti buaya sekarang. Roti buaya. Roti buaya. Terus Iya, apa? iya. Roti bolu. Udah dibawa semua. Udah. Tinggal nyokapnya bikin soto. Tinggal nyokap dia, sotonya enak katanya, gue belum nyoba. Terus pas sebelum rilis nih ya, nih banyak challenge ya kita ya dihadepin. Lu bisa nggak nih sebelum lu mulai ke orang-orang yang nggak kenal, kita diuji dari dalam lingkungan kita dulu. Kayak entah teman kita ada yang ada trouble, terus entah kenapa itu connect-nya ke kita. Selalu itu. Apa teman yang lagi apa tadi? Teman-teman yang lagi ada dapat masalah, terus yang lagi problem keluarga, terus sampai ke kayak suami istri gitu. Terus pertemanan. Itu connect-nya ke kita, ke Connect-nya gua. gimana? Connect-nya dalam bentuk apa? dalam bentuk kayak gini. Kita misalkan ada teman gua nih suami istri yang lagi berantem. Ya. Terus larinya tuh ke rumah gua. Dua-duanya. Minta masukan gua terapis. nggak ngerti gua kayak minta tolong. Terus gua mikir ini kenapa gua ya, maksudnya nggak sih, gua lagi di rumah jam 3 pagi, jam 2 pagi, terus tiba-tiba ketok nangis gua berantem gini segala macem sebelum rilis nih, ini udah sama Ashkan. Terus gua telepon Padi, ini maksudnya apa ya? gua paham. Lagi kenapa nanya ke dia? Lagi kan masalah temen lu. Iya, gua paham. Cuma gua mikir lagi, ini pasti ada hubungannya nih sama. Gua udah mikir ke situ sih. Ini ada hubungannya ke Ashkan. Dia aja bingung. Ini suami istri berantem kenapa ke gua? Ya lu juga ngapain nelfon ke dia? Enggak ada hubungannya lagi. Gua tahu, tapi saking seterbukanya itu gua sama dia. Ya. Dan akhirnya sih alhamdulillahnya pas abis dia ada masalah, gua bantu sebisa gua. Akhirnya sampai sekarang dia baik lagi. Terus ada teman-teman juga yang minta masukan. Sebenarnya nggak minta masukan ya, gue juga nggak tahu diri gue nih apa gitu. Ada kepikiran nggak kayak masalah-masalah orang disubmit ke kalian terus jadiin lagu gitu? Menarik sih. Menarik. Kayak waktu itu gue pernah sebelum Ashkan nih merilis Onion Man Oh Mine itu kayak 2 bulan 3 bulan sebelumnya gue memproklamirkan diri dengan PDJ sebagai love influencer. Tapi gue nggak ngerti pada saat itu kenapa sih gue out of sudden membahasakan diri gue love influencer. Kayak gue pengen orang-orang dapat perspektif lain tentang cinta, dalam konteksnya cinta tanpa syarat. Kalau selama ini kan cinta tuh transaksional kan. Nah gue pengen menginfluence orang untuk dapat perspektif baru. Love itu spektrumnya luas dan ada option lain yang bisa lo gali di dalamnya. Nah gue sempat buka kayak ini question and answering session di Instagram gue dan memposting pengetahuan yang gue punya tentang konsep cinta yang non transaksional seperti apa. Sama kayak Nanda gitu, tiba-tiba banyak orang-orang yang membaiat gue quote unquote sebagai pakar perihal percintaan. Jadi kayak mempercayakan kisah cintanya yang problematik ke gue, ke Nanda, supaya kayak gue minta nasehat dong, gue minta petuah dong. To be honest, like I was in a shitty relationship as well. Tapi yang gue lakukan pada saat itu adalah gue kasih tau ke Nanda, bang, kayak Nanda bilang yang tadi ada problem rumah tangga, gue nggak update dia juga nih. Coy, ada yang curhat ke gue juga nih masalah hubungan percintaannya. Terus Nanda yang ngingetin gue, ya bang, karena kan mungkin lagu kita nanti ngomongin tentang cinta. Nah, this is it nih. Cara semesta ngasih challenge ke kita, bisa nggak lo memprovide bukan bantuan ya, berbicara sebenar-benarnya yang lo ketahui di konteks non musik gitu. Dan ternyata ya dari reminder yang Nanda kasih membuat gue ingat, oh iya bener, tujuannya kan memang ke situ-situ juga.
akhirnya kita stay true to ourselves, stay authentic dengan apa yang kita omongin di konteks yang dihadapin ke kita. Dan itu yang membuat kita, gue sih bisa bilangnya lebih dipermudah sih untuk Ashkan ini ya. Gue nggak kebayang sih ada orang yang mau bantuin dari Australia buat video klip kami. Iya. Ada orang yang nanganin branding gitu ya, sekelas perusahaan-perusahaan gede lah, you name it, e-commerce gede, bersedia bantu project kami bikinin brand guideline secara cuma-cuma. Yang dia reveal ternyata tuh harganya untuk bikin brand guideline dia tuh kayak bisa sampai ratusan juta gitu. Karena setiap gue ketemu orang, setiap Nanda ketemu orang, setiap kita bicarain Ashkan, ya ini kita ngulang-ngulang 3 tadi itu dengan nggak ngelebih-lebihin, nggak ngurang-ngurangin. Mungkin nanti ada kisah yang agak offside ya, kita mah sabodo teuing, yang penting itu part of our whole being yang udah diekspresin secara otentik aja gitu. Dan kita nggak nyangka juga ternyata dengan kita kayak gitu banyak orang yang resonate, banyak orang yang willing untuk nggak usah ngebantu Ashkan dulu deh, percaya sama apa yang Ashkan mau lakuin gitu. Itu aja kita udah satu hal yang beyond belief banget gitu buat kita, dan membuat kita lebih hopeful dalam musik ini. Nice. Ngomong-ngomong, masuk Reso gak? Reso ada masuk ada. Reso. Nanti gue kenalin ke musik directornya. Gue dulu kerja di Reso. Oh, lu dulu di Reso. Nice. Reso tuh masih under ByteDance, masih under TikTok juga. Iya. Jadi, mudah-mudahan bisa di-push kayak playlist apa segala macam. Ntar gue coba kenalin. Boleh bro, thank you. Banyak gue you. Mbak Nana yang apa? SAE ya? SAE Mbak Nana. Ya, Mbak Nana. Banana, halo. Hai Mbak Nana. Mbak Nana senang banget tuh kalau ngelihat sound engineer yang apa sih potensial, biasanya dia mau bantu gitu. Nanti gue coba kenalin. Mudah-mudahan sih. Iya. Apa yang kedua kapan nih? Gila, kayak netizen juga nih hasilnya. Gue kocak. Soalnya yang komen kayak udah mulai bosen nih. Coba yang karya yang lain gue baca-bacain komennya. Itu salah satu hal juga ya. Netizen tuh kayak gimana Bang Nanda? Ya, single kedua kalian pasti bakal suka banget. Gua jamin itu. Gila. Karena agak-agak Indonesia ya. Agak-agak Indonesia. Maksudnya musik dari kayak segi ada musik nuansa tradisionalnya gitu. Ada. Oh gitu. Yang kemarin juga ada. Yang Onion Mine. Iya kan? Coba lu perhatiin di ending terakhir tuh gue masukin unsur gamelan. Oh iya. Suara tanah Indonesia. Yang sekarang juga ada Indonesianya juga. Ya, sukses buat kalian. Gua masuk lah. Ini apa? Gua orang tanpa sayap aja lah. Well, you are man. Iya. Orang tanpa sayap. Gak usah malaikat nih. Orang tanpa sayap. Kirain lo mau orang tanpa sayap biar nyerapnya lebih kenceng. Nanti kalau apa-apa mudah-mudahan bisa gua support kalau ada link-link segala macam. Makasih, gitu. Bang. Thank you banget udah share ceritanya di podcast gua jauh-jauh dari Beb Island. Dekat Jabab BK gak? Jabab BK itu agak jauh-jauh. Agak jauh lagi ya. Terlalu so far ya. Iya, so far. Oke. Dari jauh-jauh dari Bekasi gitu kan, naik roket ya kan. Dari Depok gitu. Mudah-mudahan bisa lancar project-projectnya ke depan, dapat kolaborasi yang macam-macam lah gitu. Terdiscover oleh banyak orang lah gitu dan bisa relate sama mereka. So, gue rasa cukup. Thank you banget udah share-share. Jadi kalau yang sekali lagi kalau mau nyari mereka di Instagram kita di @we.r.ashkan. We are Ashkan. Terus di Twitter kita juga ada di we_r_ashkan. Facebook page ada juga We Are Ashkan. Apa lagi ya? YouTube ya, buat ngediscover ininya. Ya, Ashkan aja. Ashkan Onion. Ashkan Onion. Spotify segala macam udah masuk ya. Spotify, Apple itu. Sama Believe ya, jadi lengkap. Oke. Silakan di-follow, didengerin. Semoga bisa relate sama kalian. Dukung juga mereka dan dukung juga podcast ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.